Tuan Sajangnim jangan disebut namanya ya, terima kasih. Baik, siap. Dia mulai dengan sebuah lirik. You worth it, you perfect. Deserve it, just work it. You look elegant, also you are pretty. You shine. 21st Century Girl by BTS. Ini tentang ini kayaknya kecantikan ya. Langsung ada, baru tulis 21 yang keluar BTS. Iya. Tidak ada di klipnya, oke. Kira-kira seperti itulah penggalan lagu BTS. Tunggu, sebentar. Ini contoh, ini salah satu contoh kenapa gue kagum banget sama ARMY. Mereka itu nggak mainstream guys. Maksudnya gini, kalau gue tuh tipikal yang jarang banget denger lagu yang side B, kayak yang track-track yang nggak ada video klip, ngerti gak sih? Bahkan saat gue nonton 21 apa zaman dulu tuh gue nggak dengerin lagu-lagu yang tidak ada video klipnya. Tapi dari tadi gue lihat dan dari beberapa kisah-kisah teman-teman, bahkan dalam pemilihan judul ekskul aja gue baru tahu banyak lagu yang dipilih oleh para ARMY yang tidak ada video klipnya. Jadi mereka tuh kayaknya bener-bener suka Bangtan itu suka karyanya, ngerti gak sih? Kayak suka lagunya gitu, sampai lihat liriknya, bukan cuman keren banget, bukan cuman kayak apa yang tampil video klip gitu. BTS full album bagus-bagus semua saja ini. Iya. Gue injok. Gue mengakui itu. Oke, kita baca ya. Kira-kira seperti itu penggalan lagu BTS yang pertama kali aku baca arti liriknya. Rasanya salah satu luka yang kupunya sembuh seketika. Ya, luka itu adalah luka yang diberikan seorang laki-laki pasca patah hati terakhirku di tahun 2022 lalu. Hei lanang-lanang di dunia, ngasih aja lu ya. Baik, mari kita lihat kisah cinta berikut ini guys. Tidak mungkin ada Bobo Story tanpa kisah cinta. Inilah dihadirkan di depan kita. So here is my story. 2015 lalu, di tahun pertama SMA. 2015 dia SMA. 2015 gue udah mau lulus kuliah di tahun ke-7. Aku bertemu seorang laki-laki yang aku anggap berbeda katanya. Udahlah, udah beda. Kang Mas. Halo Lukman, jangan jadi laki-laki brengsek kayak gini ya. Oke, Lukman. Dia ambisius dan punya mimpi besar. Pasti pengen jadi raksasa ini. Punya mimpi besar. Gila. Ini cowok-cowok gini mimpinya besar, mau jadi mimpi. Cewek-cewek langsung, aku ingin bersamamu mewujudkan mimpi-mimpimu. Terus ketika menikah akhirnya, kamu kenapa jalan di rumah? Ya aku lagi mewujudkan mimpi-mimpi aku. Ya aku kan mau ikut. Cewek itu suka gitu ya. Kalau lu pengen diperhatiin, cari yang mimpinya gak banyak gitu. Tidak seperti laki-laki yang pernah aku temui sebelum-sebelumnya. Tidak kusangka rupanya kami merasa cocok. Dan setahun berikutnya kami saling mengakui kalau kami menyukai satu sama lain. Tidak ada status pacaran sih. HTS, hubungan tanpa status ya. Kami sama-sama punya mimpi. Kami sama-sama ambisius. Karena itu sejujurnya kami malas terbebani dengan status pacaran. Ini pernikahan antara lelaki patriarki dan wanita feminis ya. Tapi 3 tahun yang kujalani di SMA rasanya sangat bertolak belakang dengan komitmen awal bahwa kami tidak akan pacaran. Laki-laki itu mulai memberi harapan semu. Laki. Pas belum ada ceweknya aja kayak gonggong. Aku adalah diriku sendiri. I don't need anyone. Even you woman, I don't need you. I wanna get my dream. It's so high. If you wanna come with me, so here we are, we go together. If you know, it's okay, I don't care. Wah, giliran udah aku sayang sama kamu, wah digombalin. Aku tuh bisa hidup tanpa kamu sayang. Ayolah. Mampus. Ini dia.
Gambaran-gambaran indah tentang masa depan berdua bersama selalu dia berikan. Mampus. Bodohnya aku percaya memang wanita. Karena dia bilang yang satu tuh udah defaultnya mulutnya gombial. Yang satu emang wanita nih mudah percaya, makanya pada belanja semua tuh pada nggak bisa nahan duit kalau lihat diskon. Kenapa? Mereka percaya itu diskon. Dia nggak tahu kalau itu adalah sudah nggak usah disensor dong, gue kan nggak ngomong jorok. Bodohnya lagi aku tidak sadar kalau dia mulai mengaturku. Mengatur. Iya nih udah ngatur-ngatur aja nih. Dibilang aku mulai gendut. Aduh, kan mimpi lu besar tadi. Lu udah dapet bangsat. Kenapa si cewek lu membesar lu marah bangsat? Kenapa? Udah benar tadi. Mimpi lu besar, mimpi loang besar. Iya. Udah benar tadi kan mimpinya. Bilang bahwa aku tidak cocok pakai baju tertentu. Bahkan dia cemburu padaku saat aku terpilih jadi sekretaris Dewan Majelis Perwakilan Kelas. Mampus. MPK di SMA. Gue penasaran cowok lu kayak apa sih? Maksudnya kayak emang dia pantas pakai semua baju? Apakah semua baju-baju manekin di Uniqlo dan H&M dipakai dia menjadi bagus? Atau pas dipakai jadi berasa matahari di departemen store gitu? Sesuatu yang aneh lagi darinya aku rasakan saat masa seleksi universitas. Bismillah aku terlebih dahulu diterima di universitas jalur SMPTN atau undangan. Saat aku memberitahunya kabar baik ini, dia menghilang. Sayang, aku keterima di SMPTN. Sayang kamu kemana? Hilang dia. Setelah beberapa minggu, cowok macam apa ini? Dari mana ambisiusnya? Lu ngeliat dia ambisius dari mana sih? Napasnya tidak teratur gitu. Gitu. Dia bilang apa coba? Alasan dia menghilang setelah seminggu ini adalah karena dia minder denganku. Karena aku diterima kuliah dulu padahal dia belum. Padahal kan aku sama sekali gak mempermasalahkan itu. Apaan ini? Apa ini? Singkat cerita kami berkuliah di kota yang berbeda. Aku di Bandung dan dia di Jogja. Aku di Bandung, dia di Jogja. Kami juga berada di jurusan yang berbeda. Aku jurusan arsitek dan dia kedokteran. Dokternya baper, ujungnya malah praktek. Karena faktor jarak dan perbedaan bidang keilmuan, kami mulai tidak intens berkontak. Tapi kan emang bukan pacaran kan? Bagaimana dong? Qadarullah tahun 2020 lalu aku didiagnosa. Ya Allah. Ini siapa yang sakit sih sebenarnya? Qadarullah tahun 2020 lalu aku didiagnosa bipolar. Lah. Jangan bilang gara-gara cowok tadi. Iya, bisa juga kayak gitu. Selama ini cowok itu gak ada. Wow. Jangan-jangan selama ini kamu ngomong sama kaset Bangtan. Aduh, tahun itu terasa cukup berat untukku. Namun di saat-saat berat itu, laki-laki ini tidak muncul. Ya iyalah, udah jauh. Mungkin dia sibuk, pikirku. Perlahan-lahan aku mencoba bangkit bersama support sistemku yang lain. Sejak saat itu aku mulai berlatih untuk tidak banyak berharap padanya. Namun 2 tahun kemudian laki-laki itu muncul menghubungiku. Kesal sekali katanya. Rasa yang sudah hampir hilang muncul lagi. Aduh sumpah udah cik banget. Kenapa semua lelaki hampir semua begitu, dan kenapa udah tahu begitu perempuannya gak belajar gitu dari kisah-kisah perempuan lain? Gak semua perempuan kayak gitu dong. Aku perempuan yang kuat. Aku perempuan yang kuat. Aku nangis juga ujungnya lo. Belajarlah, ini gak, hati perempuan tuh mudah guys untuk jadi tolonglah. Aduh, laki-laki tolonglah jaga perasaan perempuan ya. Kalau hilang aja. Ngapain muncul-muncul lagi? Ngapain kayak lo ganti muka kayak apa? Ganti apa? Singkat cerita, sebelum dia menghubungiku, aku memang udah berencana mengunjungi pameran seni tahunan di Jogja. Bodohnya aku, emang bodoh kau. Bodohnya aku beritahunya, bodoh emang kau. Akhirnya dia pun mengajakku untuk ke pameran bersama. Udah ADC episode berapa udah nih? Cumalai cica.
Saat kami bertemu dia terlihat semangat. Dia banyak bercerita, semangat lah. Bahkan mengajakku berfoto bersama. Namun aku tidak mau karena masih merasa takut dan canggung. Masih menganggap saat itu tidak nyata. Saat itu aku merasa perlakuannya padaku masih sama seperti ketika SMA dulu. Bahkan saat kami akan berpisah, dia menyayangkan karena masih ingin menghabiskan waktu bersama. Enggak. Semua laki gitu, nggak usah. Iklan McD juga begitu. Udah mau bubar masih pengen lagi, itu iklan McD. Jadi nggak usah spesialin ya. Dengan hal itu aku pun berpikir, oh sepertinya dia masih suka aku, bang. Kenapa lu berpikir begitu, betina? Kesel banget gue ini sebel banget. Sebel banget gue. Kenapa dia tiba-tiba menerjemahkan perhatian begitu? Oh, seperti dia masih suka dengan aku. Enggak, dia mau manfaatin lo, goblok. Gak usah disensor. Aku pun bercerita padanya bahwa aku didiagnosa bipolar. Saat itu dia terlihat biasa saja dan tidak mempermasalahkan. Oh, bipolar. Apa itu? Dia juga gak tahu. Ternyata dia biasa aja karena gak tahu. Ngasih tahu lah, kan dokter. Ya, tapi gak tahu, siapa tahu dia dokter THT kan. Bagi yang gak tahu ya. 4 bulan kemudian kami lebih sering berkomunikasi lewat medsos. Namun tiba-tiba tanpa ada hal apapun, sahabatku iseng bertanya ke laki-laki itu tentang perasaannya padaku. Oh, jadi temennya si cewek nanya ke cowok itu tentang perasaan, sebenarnya lu ada rasa gak sih sama temen gue nih gitu ya. Gila, ini pasti teman-teman yang akhirnya di film sering gak dianggap ya. Pokoknya kalau ada temen gini tuh, dia pasti punya peran penting, tapi di film kayak gak jadi apa-apa gitu. Tidak kusangka jawabannya pada sahabatku ini kira-kira intinya adalah dia tidak suka padaku karena aku bipolar dan sudah menemukan orang yang jauh lebih baik, Pak. Kesel banget. Aduh sumpah. Aduh, bete banget. Ini cowok macam apa sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak, sama aja sebenarnya berdua, cocok lu berdua tuh. Kenapa lu juga kepedean? Karena hal itu aku memberanikan diri untuk bertanya langsung. Ngapain lu bertanya langsung? Lihat dua orang bodoh ini. Kan udah tahu dari temen lu bahwa dia tidak suka karena lu bipolar. Harusnya karena hal itu aku menjauh darinya. Nah ini, kok karena hal itu aku bertanya langsung padanya. Itu kok bisa nyambung begitu paragrafnya? Hey, itu nggak nyambung ini kayaknya. Beda paragraf deh ini. Coba. Menanyakan maksudnya mengajakku bertemu di Jogja. Oh, lama. Cewek itu suka cari-cari ya. Aduh, kenapa suka cari-cari cewek? Kan udah aja gitu. Terus maksud kamu apa ngajak aku bertemu di Jogja? Ya aku mau ngajak kamu nonton pameran. Meyakinkan diri apa? Mempertegas kesakit hatian. Meyakinkan diri. Itu kan udah jelas sakit hati yang pertama. Ngapain lu pertegas lagi sakitnya? Itu kan kayak gini. Aku mau nanya sama kamu. Agar semakin sakit hatiku. Kayak gitu kan. Itu kan gitu kan. Aduh, ya Allah. Nah, apa maksudnya tiba-tiba mengontakku setelah 2 tahun menghilang? Menanyakan maksud perlakuannya padaku yang baik-baik saja selama beberapa bulan terakhir. Jawabannya masih benar-benar aku ingat. Ini jawaban si cowok itu. Kita dengarkan baik-baik. Kalau kamu mengharapkan kita kayak dulu waktu SMA, sejujurnya aku sih trauma sama kamu. Dengan perangaimu yang kayak gitu, bipolar. Aku merasa kalau selama SMA aku udah ngasih perasaan ke orang yang 99% kurang tepat. Terus kenapa dia ngajak ketemuan itu gak menjawab? Dia cuma bertegas kesakit hatian. Kan udah dibilang cewek. Ya Allah, emosi gue. Jadi selama 6 tahun aku menyimpan rasa kepadanya dan bertahan meskipun aku tahu kekurangannya. Sampai bahkan hilang kontak, tetap dianggap kurang bisa menerima kekurangannya hanya karena aku punya kekurangan bipolar. Gue gak ngerti lagi deh. Sempet down banget ngerasa kalau aku ini jelek, gak bernilai dan gak layak buat dicintai.
Iya, kamu nggak layak buat dicintai sama orang kayak gini. Ngerti nggak? Kamu bernilai tapi tidak bernilai buat orang kayak gini. Ngapain kamu jualan kepada orang yang nggak menganggap dirimu bernilai? Emas nggak penting buat orang gila. Orang gila dikasih emas dibuang sama dia. Jadi yang ngerasa jadi sebagai emas jangan ngerasa kayak apakah aku tidak berharga? Aku dibuang. Enggak, kamu berharga. Orang gila yang megang. Kamu belum dapat cowok yang tepat aja. Intinya itu. Ya, cowok yang tepat yang tahu bahwa kamu berharga. Apalagi saat itu aku sedang mempersiapkan bahan untuk sidang skripsi kedua aku. Buset. Ini apa maksudnya sidang skripsi kedua? Yang pertama gagal gitu maksudnya. Oh, S2. Oke, S2. Aku merasa kalau kepercayaan diri dan semangat hidupku yang sudah dibangun mati-matian oleh aku dan support sistemku hancur seketika oleh laki-laki yang sudah ku beri rasa 6 tahun lamanya. Tapi pelan-pelan aku coba bangkit lagi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dan kuat. Bukan untuk balas dendam pada laki-laki itu, tapi untuk diriku dan support sistem yang udah berjuang untukku. Bagus. Alhamdulillah aku lulus tugas akhir di bulan Mei lalu. Wow! Dengan hasil yang memuaskan. Aku juga bersyukur karena aku sangat menikmati proses pengerjaan TA aku. Karena aku merasa sangat senang dan bangga, aku publikasikan portofolioku dan membagikan linknya di status WhatsAppku. Apa ini? Apa lagi nih? Ternyata laki-laki itu melihatnya dan memberikan ucapan selamat bangsat. Ngapain kok? Bete banget. Ngapain? Aduh, mau dia diblokir lah orang itu. Selama 6 tahun kemarin seolah laki-laki ini yang ada di dunia itu cuma dia. Untungnya, ini dia. Untungnya saat itu aku sudah mengenal BTS. Nah, itu pentingnya BTS ya. Rasanya gak worth sekali kalau aku mengharapkan laki-laki itu lagi. Akhirnya pesan terakhirnya itu tidak kubalas. Bagus. Blokir tapi ya. Ya, jadi itulah ceritaku. Semoga bisa diambil pesannya. Jangan berharap ke manusia dan apalagi dalam hubungan yang gak pasti, yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Semangat, jangan biarin kata-kata orang yang gak enak bikin kita berhenti buat ngejar mimpi kita masing-masing. You are worth it. Borahe. Yeay. Semangat buat sender. Ini dong, keren ya. Nah, ini keren baru nih. Makanya kalau lu lihat laki-laki yang kayak benci banget sama Bangtan itu ya, pilihannya cuma 2 ya. Yang pertama, dia mau nipu cewek, cuman ceweknya suka Bangtan kayak gitu. Iya. Kamu kok aku tipu gak mau lagi? Iya, aku udah punya BTS nih. Barengsek emang Bangtan gitu. Jadi laki-laki yang gak suka tuh. Ya. Yang kedua adalah karena emang gak tahu ya kenapa yang kedua. Gue belum nyiapin punchline-nya. Keren. Ini keren banget nih kisah cintanya. Makasih lo udah mewarnai malam hari ini dengan kisah cinta yang luar biasa. Luar biasa. Aduh, tunggu. Dari tadi ingusan wah. Ini gara-gara tangisan wanita ditinggal suami ya. Aku pilek karena dengar kisah janda. Borahe. Namanya mulut saya sampah ya. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. Pemirsa, informasi yang berikut ini tentang aksi inspiratif yang dilakukan fans dari BTS ARMY. BTS ARMY asal Indonesia yang kerap melakukan pengumpulan dana untuk para korban kanjuruhan.
kita akan belajar banyak hal yang pada intinya kalau kita lulus dari ekskul, kita akan semakin sayang, makin cinta kepada Allah dan Rasulnya.